Shalom Bapak Ibu, Shalom Jemaat Tuhan. Senang pagi hari ini kita bisa datang kembali untuk menyembah Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berada, mari sama-sama nikmati kedekatan dengan Tuhan. Datang dengan segenap hati kita, datang dengan pujian syukur sebab Tuhan baik. Tuhan selalu mengasihi dan menuntun kita. Terima kasih Tuhan. Saat indah kami bisa berhadapan denganmu. Saat indah, saat kami bisa merasakan hadirat-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami mau datang menyembah Engkau Tuhan Yesus. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu Yesus kekasih jiwaku. Bawa aku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Saat indah kami berhadapan dengan-Mu Tuhan. Saat indah ku berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu Yesus kekasih jiwaku. Bawa aku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan ku rasakan, kekudusan-Mu Bapa selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu Yesus kekasih jiwaku. Bawa aku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu.
Menikmati kasih anugerahnya, menikmati kasih anugerahnya. Oh Tuhan, kami menikmati kasih-Mu, kami bawa hidup kami Tuhan, bawa sembah kami hanya bagi-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan, berikan pujian, kami berikan hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus Tuhan. Kami mau nikmati indahnya kasih-Mu Tuhan. Kau sungguh baik dalam mata, Allah yang setia, Allah yang setia, Yesus Tuhan. Kami bersyukur sebab kasih-Mu melimpah, kasih-Mu mengalir, penuhi setiap kami yang datang menyembah-Mu. Kami datang berikan pujian, berikan hormat, sembah kami bagi-Mu Yesus. Kami menyembah, kami memuji Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa, yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Kami menyembah.
Kau baik, Kau layak, Kaulah Tuhan yang kami sembah, yang kami sembah. Yesus, hanya dekat kasih-Mu lapar, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia terlihat rubah, namun Kau memandang
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya la 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 mo, shira la 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 ya la la ya de 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 de, shira la ba 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 ba, shira la 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 ya shira de de de. Terima kasih Tuhan, Engkau yang mengenal kami anak-anakmu. Tuntun kami Tuhan untuk selalu ada bersamamu, untuk selalu jaga hati kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa, Kau baik, sungguh baik ya Yesus. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah
menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih-Mu, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan. Terima kasih Tuhan. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sorak-sorai bagi Allah kita yang setia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kau setia, Kau setia. Kami bersyukur Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus.
hari ini kami nikmati kasih-Mu yang begitu dahsyat Tuhan. Bapa yang setia, Kau tunjukkan selalu kasih-Mu dan tak pernah berkesudahan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari bawa syukur kita, bawa pujian kita bagi Allah. Dia yang layak, Dia yang layak, Dialah Allah, Dialah Tuhan yang berkuasa. Kami bersyukur, kami memuji nama-Mu Tuhan. Kau yang ajaib, Kau yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau baik, Engkau baik Tuhan, sungguh baik. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam keadaan apapun, mari sama-sama tetap mengucap syukur, tetap rindukan kasih-Nya, rindukan hadirat-Nya untuk selalu ada menuntun kita musim demi musim, waktu demi waktu. Dia setia. Bapak Ibu Saudara, percaya Tuhan mendengar. Tangannya tidak kurang panjang untuk menolong setiap kita. Ambil waktu sejenak untuk renungkan kebaikan Tuhan, mengucap syukur, dan percaya apapun yang kita doakan, Tuhan mendengar, Tuhan menjawab. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami satukan hati untuk naikkan doa-doa kami di hadapan Tuhan. Doa syafaat pagi hari ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Victor. Pagi hari ini kami boleh merasakan kasih setia Tuhan yang sungguh sangat indah di dalam hidup ini. Engkau mengasihi kami di dalam kesetiaan. Engkau memelihara kami juga di dalam kesetiaan. Dan Engkau menopang kami pun juga di dalam kesetiaan. Oleh karena itu Tuhan, pagi hari ini kami umat-umat-Mu membawa segala pujian syukur di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena sesungguhnya dengan apa kami bisa membalas segala kasih dan pengorbanan-Mu di dalam hidup ini. Selain kami memberikan isi hati kami, selain kami bersyukur dan bersyukur, berterima kasih atas semua yang telah Tuhan nyatakan di dalam hidup kami ini. Kami percaya Engkau pribadi yang setia, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Engkau setia juga terhadap janji-janji yang telah Engkau berikan kepada kami ini Tuhan. Itu sebabnya Engkau menjamah kami, melawat kami umat-Mu, untuk kami hidup di dalam kesetiaan yang telah Tuhan ajarkan kepada setiap kami. Umat Tuhan akan melihat bahwa Engkau adalah Allah yang setia, Bapa yang baik. Itu sebabnya pagi hari ini kami bersama-sama berdoa. Semua umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan akan menjadi pribadi-pribadi yang setia, karena melihat teladan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Semua anak-anak Tuhan akan menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi Engkau di dalam kesetiaan, bahkan mengikut Engkau sampai akhir hidupnya, mengiring Engkau di dalam segala perkara, di dalam segala kesulitan pun. Biar setiap kami tetap untuk setia memegang janji-Mu, setia melayani, setia mengikut Engkau, dan melakukan apa yang Tuhan mau untuk kami perbuat di dalam hidup kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini Engkau intervensi secara khusus, pribadi lepas pribadi. Kalau mungkin hari-hari ini banyak anak-anak Tuhan yang sudah tidak lagi hidup di dalam kesetiaan, mengasihi Engkau tidak lagi seperti waktu-waktu yang sudah.
Pagi hari ini, biar kasih-Mu memperbaharui hidup anak-anak Tuhan yang ada. Biar setiap kami semua pun akan kembali kepada Engkau di dalam kesetiaan. Pagi hari ini juga kami berdoa buat setiap pergumulan, persoalan yang sedang dihadapi oleh setiap kami ini. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberi kekuatan, Tuhan yang membimbing, menuntun setiap kami untuk menemukan jawaban-jawaban yang Tuhan siapkan bagi segala persoalan hidup ini. Kami percaya persoalan, masalah akan menjadi berkat di dalam hidup kami ini. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan pesan-pesan Tuhan. Pakai dan urapi hamba-Mu, Engkau lawat kami semua. Kami yang ada di ruang doa, bahkan kami yang ada di kamar-kamar, mungkin kami yang ada di dalam perjalanan. Tuhan memberkati melalui pesan-pesan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini syukur kami di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari sambut minggu yang baru bersama Tuhan. Mari bersinar, karena janji Tuhan, kita adalah terangnya. Kita adalah terang dunia. Karena itu, it's time to shine. Kalau Anda adalah lampu, ya, jangan sampai padam, harus terus menyala. Biar hidup Anda menjadi berkat buat banyak orang. It's time to shine. Ayo di rumah Anda semua berkata, it's time to shine. 1, 2, 3. It's time to shine. Hari ini, jangan nunggu nanti. Sekarang waktunya. Caranya gimana? Shine, serve excellently, Holy Spirit, integrity, networking, enthusiasm. Anda hafalkan ya, dimanapun Anda ingat-ingat dan mulai praktek. Terutama saat Anda merasa keadaanmu gelap, saat Anda melihat situasi yang tidak baik, saat kegelapan datang, maka nyalakan terang Anda, nyalakan lampu hidup Anda. Jangan berdiam diri. Bahkan termasuk kalau saudara merasa hidupmu dalam kondisi yang tidak baik, Anda merasa hidupmu seperti pot yang sudah retak, bejana yang sudah rusak, Tuhan mau pakai hidup kita. Alkitab mencatat Tuhan memakai orang-orang yang tidak sempurna, yang berdosa, tapi kalau mereka mau dipulihkan, Tuhan mau pakai. Simon Petrus saat berjumpa dengan Yesus dan mengalami mujizat, menangkap ikan begitu banyak setelah semalaman gak dapat ikan. Ketika Tuhan berkata, tebarkan jalamu, dia tebarkan dan dapat ikan banyak. Apa respon dia? Respon dia berkata, pergilah daripadaku guru, karena aku orang berdosa. Tapi Tuhan berkata, ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Di pikiran Simon Petrus, aku orang berdosa, sudah gak layak dipakai. Tapi Tuhan punya rencana lain. Orang berdosa yang bertobat, yang mau diubah, Tuhan mau pakai, Tuhan mau proses. Tuhan memakai Sakius, pemungut cukai, menjadi berkat banyak orang. Matius, pemungut cukai, menjadi rasul Yesus. Saulus yang menganiaya jemaat Tuhan menjadi Paulus yang memberitakan Injil di mana-mana. Tuhan mau memakai orang-orang yang lemah, orang-orang berdosa, kalau dia mau berubah. Jadi saudara, dalam kelemahanmu, it's time to shine in the weakness. Di dalam 2 Korintus, Paulus mengingatkan di dalam pasal 4 ayat yang ke-6, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Saudara percayalah, Tuhan mau pakai Anda menjadi terang. Dari kegelapan akan muncul terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus.
dimulai bercahaya dari hati. Coba ikuti saya. Bercahaya dimulai dari hati. 1, 2, 3. Bercahaya dimulai dari hati. Hati Anda harus mulai bersinar. Hati Anda harus mulai bercahaya. Ada Roh Kudus. Makanya shine itu hanya adalah Holy Spirit. Ada Roh Kudus dalam hidupmu yang memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera, memberikan kekuatan, dan dari dalam hatimu harus terpancar itu. Maka Anda akan mulai bisa bersinar. Dari dalam hatimu bercahaya, terang Tuhan bercahaya. Bahkan sekalipun harta ini kami punya dalam bencana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Kemarin di hari Minggu saya menceritakan bagaimana Rasul Paulus, seorang yang mengalami banyak aniaya dan kelemahan tubuh, tapi dia tidak menyerah, tetap menjadi berkat, tetap bersaksi, tetap menyatakan kemuliaan Tuhan. Hidupnya dulu kasar, hidupnya dulu menangkap, memenjarakan anak-anak Tuhan, tapi sekarang dia memberitakan Injil itu dengan berani. Dia bersinar dengan luar biasa. Ya, kalau Anda lihat tokoh-tokoh di Alkitab punya banyak kelemahan. Daniel, dia punya banyak kelemahan, tetapi dia dipakai Tuhan bersinar. Roh yang excellent, yang namanya Daud, dia masih muda, banyak kelemahan, tapi hidupnya menjadi berkat, bersinar luar biasa. Saudara, ayo menjadi anak-anak Tuhan yang bersinar. Kemarin kita sharekan tentang Musa, bagaimana dia seorang yang banyak kelemahan, tapi lihat hidupnya mau bersinar, dipakai Tuhan. Asal mau saja, asal Anda mau, Tuhan akan mampukan. Asal Anda mau, Tuhan akan mampukan. Kalau sudah tidak mau, Tuhan tidak akan pakai. Tentu Tuhan tidak akan paksa. Tapi siapapun Anda yang mau dipakai Tuhan menjadi berkat, maka saudara akan bisa menjadi berkat. Ya. Ketika masih kuliah, ada teman saya yang sharing-sharing dan apa yang akan dilakukan nanti selesai kuliah pendeta. Dan dia berkata, aku pengen punya yayasan, aku pengen punya tempat untuk merawat orang-orang yang gila, orang-orang stres. Dan dia tidak punya apa-apa. Tapi hari ini, apa yang dia tidak punya, ketika dia mau, sekarang Tuhan sediakan. Dia punya yayasan merawat orang-orang yang stres, orang-orang yang gila, dan sudah memberkati banyak orang. Kenapa saudara? Asal Anda mau, maka Tuhan akan sertai, Tuhan akan tolong. Mau melangkah. Ada teman yang lain, dia punya hati buat anak-anak panti asuhan. Dia senang menolong anak-anak panti, anak-anak yang tidak punya orang tua. Dia menyekolahkannya, dia ngasih ini, tapi kemudian terbatas dan terbatas. Tapi karena dia mau dipakai Tuhan, Tuhan percayakan dia punya bangunan untuk panti asuhan, merawat puluhan anak-anak yang membutuhkan, dan Tuhan menyediakan yang dibutuhkan. Wow, kenapa? Karena orang yang mau menjadi berkat, orang yang mau bersinar, Tuhan akan memampukan, Tuhan akan menolong. Musa merasa aku tidak bisa, tapi ketika dia mau, Tuhan berikan kuasa pada tongkat itu, Tuhan berikan kuasa pada tangannya, Tuhan sertai dia. Ya, Tuhan berkata, apa yang di tanganmu, tongkat, lemparkan menjadi mujizat, menjadi ular, ular dipegang lagi jadi tongkat lagi. Tuhan berkata, dengan tongkatmu aku akan buat banyak mujizat, itu ada di tanganmu. Kalau tongkatnya masih belum kuat, ada tangannya lagi,
dimasukkan, tangannya jadi kusta, dikeluarkan dari jubah, dimasukkan lagi, keluarkan lagi, sembuh. Tanganmu dipakai Tuhan buat mujizat, tubuhnya bisa berubah. Tuhan masih berkata lagi, kalau nanti orang Israel belum percaya, kamu pergi ke sungai Nil, ambil air sungai, lalu kucurkan ke tanah, dia akan berubah jadi darah. Artinya apa? Tuhan siap menyertai Musa, asal Musa mau meninggalkan kelemahannya, asal Musa mau meninggalkan tempat persembunyiannya dan mau menjadi berkat untuk menolong orang-orang Israel, maka Tuhan akan sertai. Bagaimana bersinar? Dimulai dengan hati. Mulai hatimu terang, hatimu mau, maka Tuhan akan mampukan. Kalau Anda mau jadi berkat, Anda mau bersinar, Tuhan akan tolong. Dalam hal apapun, dalam pelayanan apapun, dalam situasi apapun. Anda pengen memberkati hamba-hamba Tuhan, tapi Anda merasa tidak punya apa-apa. Tapi mulai dengan Anda mau, Tuhan akan memberkati. Anda mau memberkati gereja-gereja Tuhan? Puji Tuhan. Mau dan mulai praktek, nanti Tuhan akan mampukan. Anda punya keluarga yang belum percaya Tuhan, dan Anda tergerak, aku pengen supaya saudaraku ini percaya Yesus, supaya saudaraku ini ke gereja. Tapi orangnya watose luar biasa. Orangnya tidak mau mendengar tentang Yesus. Orangnya sangat-sangat keras hati. Tapi jaga hatimu, tetap mau. Mulai mendoakan, mulai jadi berkat, mulai bersinar bagi saudaramu itu. Kalau engkau mau, Tuhan akan berkati. Tuhan akan berikan kemampuan. Ya. Dan luar biasanya adalah, walaupun Anda hanya sebuah bejana yang rusak, tapi Tuhan masih bisa pakai. Kalau engkau mau dipakai Tuhan. Jadi berhenti mengeluh, berhenti berkata aku tidak bisa apa-apa, tapi mulai katakan aku mau Tuhan, aku mau jadi berkat. Maka Tuhan akan menolong, bahkan Tuhan akan menyediakan. Alkitab berkata Tuhan menyediakan roti untuk dimakan dan benih untuk ditabur. Kalau Anda mau menabur, Tuhan akan sediakan buat makananmu, roti buat kau makan, tapi juga Tuhan akan menyediakan benih yang Anda bisa berikan kepada orang lain. Jadi jangan berhenti saudara. Kalau ada saudaramu yang membutuhkan, segera bantu. Kalau ada keponakanmu yang membutuhkan, segera tolong. Kalau ada temanmu yang membutuhkan, Anda diberkati. Berikan yang kau punya. Kenapa? Karena Tuhan melihat kemauan di hatimu. Dan orang yang suka memberi, orang yang suka menabur, orang yang suka jadi berkat, hidupnya tidak akan berkekurangan. Hidupnya akan diberkati. Hidupnya akan bersinar. Hidupnya akan merasakan kebaikan Tuhan. Bahkan hidupnya akan semakin indah. Ya Pak Handoyo, tapi aku kan orang miskin. Kalau orang kaya bisa memberi, kalau aku orang miskin tidak bisa memberi. Siapa bilang? Memberi bukan masalah miskin atau kaya. Masalah mau dari hatimu. Saya banyak ketemu orang-orang kaya yang dijamah Tuhan. Dan mereka rendah hati luar biasa. Tidak sombong. Dan suka menabur. Orang kaya banyak berkata orang kaya itu kikir, sombong, pelit. Tapi dalam Tuhan saya ketemu banyak orang kaya yang rendah hati,
yang tidak sombong, yang murah hati, tidak pelit, suka menabur, suka memberi, suka menopang pelayanan gereja, suka membagi berkat. Dan hidupnya semakin diberkati. Tapi saya juga ketemu dengan orang-orang miskin yang sombongnya minta ampun. Udah miskin tapi merasa dirinya hebat, tidak mau terima masukan, merasa sombong, merasa paling hebat, dan pelit lagi, tamak akan harta lagi. Waduh, ini kombinasi yang tidak baik. Ya, sudah miskin tapi waduh rakus. Iya Pak, karena miskin, karena tidak punya, jadi pengen semua. Enggak. Ini masalah hati. Masalah hati. Kalau pun Anda miskin, tapi hatimu suka memberi, Anda hanya punya satu nasi bungkus, Anda bagi dengan keluarga Anda yang membutuhkan. Kalau Anda diberkati berlimpah-limpah, Anda pasti akan lebih berbagi. Kenapa? Karena memang dasarnya hatinya suka memberi. Tapi kalau saat miskin aja tidak suka memberi, hanya minta, menuntut. Sudah diberi, kurang lagi. Pernah ketemu orang begitu? Sudah diberi, ya, bahasanya udah dikasih hati, masih minta amplah, ya. Bahasa Jawanya lebih marem, ya. Dikai hati ngerogoh rempelo, ya. Masih ngambil ampelanya. Kenapa? Tamak. Jangan. Mulai, sekalipun Anda weakness, terbatas, bahkan Anda orang miskin di mata dunia, tapi hatimu jangan miskin. Hatimu, hati anak Tuhan, suka memberi. Mungkin Anda gak bisa memberi uang karena memang gak punya uang, tapi Anda bisa memberi support. Anda bisa memberi tenaga, Anda bisa membantu, Anda bisa memberi semangat. Lakukan. Jangan hitung-hitungan. Ya. Tapi kalau Tuhan memberkati Anda dengan kesuksesan, dengan keuangan yang berlimpah-limpah, dan itu doa saya supaya tidak ada kekurangan di antara kita. Dan kalau Anda sudah diberkati berlimpah-limpah, jangan sombong. Semakin Anda diberkati, semakin Anda pikirkan cara untuk menyalurkan berkat itu. Semakin Anda berusaha menjadi orang yang dipercaya Tuhan untuk memberkati. Shine in the weakness. Dalam weakness saja Anda harus jadi berkat. Apalagi saat Anda tidak weakness, Anda diberkati, lebihlah jadi berkat. Ya, ingat Yesus memuji seorang janda miskin yang hanya membawa uang sedikit, hanya sepeser, hanya 2 duit untuk diberikan. Orang lain, orang-orang kaya memberi dengan kelimpahannya. Tapi Yesus memuji janda miskin ini karena dia memberi dari kekurangannya. Dia tidak perlu memberi karena dia saja kurang, tapi dia tetap pengen memberi. Dia tetap mau memberi. Kenapa? Hati yang memberi, hati yang mau menjadi berkat, hati yang mau share, tidak tergantung kepada seberapa kita kaya, tidak seberapa uang yang ada padamu. Hatimu mau apa tidak? Hatimu mau apa tidak? Hatimu mau apa tidak? Saya berdoa dalam minggu ini Tuhan memberikan hati yang ingin menjadi berkat buat banyak orang.
Mungkin Anda tidak punya banyak uang, oke. Saya punya teman yang bahkan sejak masa mudanya, sejak kami kuliah, saya lihat kadang dia puasa, saudara. Saya tanya, bro, puasa buat apa? Dia bilang, saya mau menjadi berkat. Dia memang tidak punya sponsor, nggak punya beasiswa, nggak punya uang yang banyak. Tapi dia di waktu tertentu dia puasa. Tapi uang yang harusnya bisa dia pakai buat makan itu, dia pakai buat beli nasi bungkus. Dan dia berikan kepada jemaat yang membutuhkan, kepada orang yang membutuhkan di tempat pelayanannya. Jadi ketika di kampus dia puasa, ya, karena di kampus kami memang sedikit beda, masalah makan harus cari sendiri karena kami tinggal di tempat-tempat asrama tetapi di antara penduduk, ya, bukan di asrama yang dikasih makan ini. Jadi kalau enggak punya uang ya enggak makan, saudara. Nah, tapi teman saya ini dia sengaja tidak makan demi ketika weekend nanti dia mau memberi kepada yang membutuhkan. Dan saudara, hari ini hidupnya diberkati berlimpah-limpah karena dia suka memberi. Orang yang suka memberi suka menjadi berkat. Tidak ada kekurangan. It's time to share. Ayo jadi berkat. Ayo jadi berkat. Tidak peduli masa lalumu, percayalah, Anda bisa jadi berkat. Mulai pikirkan kepada siapa Anda akan memberkati. Mungkin keluargamu, mungkin teman komselmu, mungkin tetanggamu, mungkin pembantu rumah tanggamu. Jadilah berkat. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memiliku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Janda di Sarfat yang tinggal punya tepung sedikit dan minyak sedikit. Dia punya anak. Dia miskin, tidak punya apa-apa, tapi hatinya suka memberi. Ketika Elia datang minta air, dia cepat-cepat berikan air. Tapi kemudian Elia minta juga, buatkan aku roti. Dan kali ini dia jujur. Mungkin kalau bahasa yang lain dia berkata, ya Tuhan, kalau aku punya, aku pasti beri Tuhan. Tapi masalahnya, ya kalau air aku masih bisa carikan air. Tapi kalau roti,
Tuhan saya cuma punya tepung sedikit, minyak sedikit. Ini bisa dimasak menjadi makanan terakhir kami. Dan saya dan anakku habis makan itu sudah tidak punya apa-apa lagi. Kalau aku punya, aku pasti beri Tuhan. Tapi ini cuma ini yang ada. Tapi Elia berkata, buat dulu, berikan dulu. Dan lihat nanti Tuhan akan mencukupkan. Tidak masuk akal. Karena orang biasanya kalau sudah kurang mereka akan menjaga apa yang dia punya. Tapi janda itu dia berikan kepada Elia lebih dulu. Dan tepung itu diambil. Tidak habis, ada lagi, ada lagi, ada lagi. Minyak dituang, ada lagi, ada lagi, ada lagi. Kenapa? Orang yang mau jadi berkat, Tuhan akan memberkati. Tuhan akan memberi. Anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 ikan diberikan kepada Yesus, bekal makan siangnya. Dia nggak mikir gimana makan siangnya, gimana makan malamnya, semua diberikan kepada Yesus. Dan saudara, tapi hari itu dari 5 roti dan 2 ikan, anak yang mau memberi, Tuhan jadikan mujizat buat 5.000 orang dan sisa 12 bakul. Tuhan selalu melihat hati. Orang yang mau memberi pasti akan diberkati. Ayo saudara, mulai dengan mau dulu. Gimana hidup saya jadi berkat, bersinar. Mau dulu. Ayo mau. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku percaya pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Dengarkan panggilan Tuhan. Tuhan panggil Anda untuk bersinar. Tuhan panggil Anda untuk jadi berkat. Walaupun engkau punya weakness, punya kelemahan, percaya Tuhan akan beserta. Tuhan akan menolong hidupmu. Dalam nama Yesus, kami menyerahkan semua anak-anak yang sudah saat teduh hari ini. Biar kami mendekat kepada Tuhan. Biar kami punya hati yang mau bersinar, mau jadi berkat buat banyak orang. Baik melalui kekayaan kami, baik melalui kekuatan kami, melalui kepandaian kami, talenta kami, hidup kami, baik di dalam keluarga, baik di masyarakat, baik di pekerjaan, baik di sekolah anak-anak kami, dimanapun juga di gereja, di komsel. Pakai kami supaya dimanapun kami berada, orang melihat terang Tuhan, orang diberkati melalui hidup kami. Kami mulai dengan hati yang mau menjadi berkat. Kami katakan, aku mau menjadi berkat. Aku mau menjadi sinar bagi orang lain yang dalam kegelapan. Aku mau jadi cahaya yang menuntun saat orang dalam keterpurukan. Kami mau jadi berkat ketika orang lain membutuhkan. Pakai hidup kami Tuhan. Dan kami percaya kami pasti dikuatkan Tuhan. Kami pasti bisa menolong orang lain. Kami pasti bisa menjadi berkat. Tuhan yang akan menyediakan berkatnya. Tuhan yang akan memberikan kekuatan dan kuasa untuk lakukan itu. Terima kasih Bapa, pakai hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, berkati sepanjang minggu ini. Tunjukkan kepada kami, kepada siapa akan kami jadi berkat. Apa harus kami lakukan untuk bersinar terang. Terima kasih Bapa, berkati semua sudah melayani hari ini. Berkati berlimpah-limpah. Kami masuki hari ini dengan sukacita. Saudaraku, sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang
sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat jadi berkat, bersinar dimanapun Anda berada. Tuhan memberkati.